Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Putra dengan nomor NIM 2022 1880107. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1A dan B. Nomor 1A, salah satu firman Allah yang berkaitan dengan sifat jujur dan amanah terdapat pada surat Al-An'am ayat 152 yang berbunyi, wala taqrabu malal yatimi illa billati ya ahsanu hatta yablaghu asyudda wa affu al-kaila wal mizana bil qis wa la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana da qurba wa bi ahdillahi aufu dalikum wasaqum bila'allakum tadhakkarun, yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih bermanfaat sampai dia mencapai usia dewasa, dan sebutkanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seorang melainkan menuntut kesanggupannya. Untuk jawaban nomor 1B, menurut beberapa sumber yang saya baca, ada 5 indikator seorang yang memiliki sifat amanah. Yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah tanggung jawab, yang ketiga adalah tepat janji, yang keempat adalah tegas, dan yang terakhir sering dipercayakan banyak tugas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Rahman Rafi Gunawan dengan NIM 2022 1880013. Di sini saya bagian tugas UTS AIK EPAI untuk yang nomor 2, yaitu dengan soal salah satu pilar supremasi hukum adalah keadilan. Berbuat adil memang mudah diucapkan tetapi berat di pelaksanaannya. Yang A, jelaskan pengertian adil dan keadilan secara etimologis dan terminologis. Nah, etimologis dari pengertian keadilan adalah kata keadilan berasal dari kata adl yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut justice. Kata justice memiliki persamaan dengan bahasa Latin yaitu justitia, serta bahasa Perancis judge dan justice. Kemudian dalam bahasa Spanyol adalah gerechtigkeit. Nah, lalu adil tersebut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak pada yang benar dan tidak sewenang-wenang. Sementara keadilan diartikan sebagai suatu sifat atau perbuatan atau perlakuan yang adil. Lalu terminologi keadilan dalam Al-Quran disebut dalam berbagai istilah, antara lain adl, hits, mizan, his, khas, atau variasi ekspresi tidak langsung. Sementara untuk terminologi ketidakadilan adalah zul, itsm, dalal, dan lainnya. Setelah kata Allah dan pengetahuan, keadilan dengan berbagai terminologinya merupakan kata yang paling sering disebutkan dalam Al-Quran. Lalu yang soal B, bacalah satu ayat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 8 secara tartil, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu khawwamina lillahi syuhada bil khisti wa la yajrimannakum syana'an qawmin 'alal la ta'dilu adilu huwa aqrabu lil taqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kaum untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najam Maulana Hasan dengan NIM 2022188004. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Yang pertama, Tuhan dalam perspektif filosofis. Filsuf Islam yang menjelaskan keberadaan Tuhan secara rasional antara lain A. Argumen Al-Kindi, yaitu tentang kebaruan. Tuhan sebagai sebab pertama atau paling fundamental dalam hal sebab akibat, yakni seperti pada penciptaan alam semesta. Yang kedua ada argumen Ibnu Sina tentang Al-Imkan. Argumen ini menjelaskan bahwa wujud terbagi menjadi dua, yaitu wajib al-wujud, wujud niscaya, yaitu yang keberadaannya sesuai dengan hakikatnya, dan juga mungkin al-wujud atau wujud yang mungkin. Dalam hal ini diciptakan oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga ada argumen Ibnu Rushd, yaitu tentang al-inayah. Berlandaskan pengamatan keteraturan dan keterpaduan alam semesta, yakni kemudian ditarik kesimpulan bahwa sebuah karya rancangan yang hebat ini pasti terdapat penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Tuhan dalam perspektif teologis. Artinya kesadaran tentang Tuhan baik buruk secara beragama hanya bisa diterima apabila berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan perkenalkan dirinya kepada manusia melalui banyak pernyataan. Yang pertama ada pernyataan umum seperti pemeliharaan dan penciptaan alam semesta, dan pernyataan khusus seperti melalui firman-firmannya pada kitab suci. Pernyataan Tuhan ini menjadi dasar untuk kehidupan beriman dan beragama umat manusia. Kenalkan, nama saya Lintang Kinasi Arya Kilahaya dengan NIM 2022188042. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 4A dan B. 4A. Perbedaan antara akhlak, etika, dan moral berdasarkan tolak ukurnya. Etika bertolak ukur pada pikiran atau rasio. Moral tolak ukurnya adalah norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Dan akhlak berasal dari kebiasaan individual atau komunitas yang disebut sebagai adab, seperti adab pencari ilmu. Sedangkan persamaannya adalah akhlak, etika, dan moral memiliki konsep dan makna yang berbeda, namun memiliki prinsip-prinsip yang sama, yakini sama-sama berkaitan dengan nilai perbuatan manusia. 4B. Indikator manusia berakhlak adalah memiliki budaya malu dalam interaksi dengan sesamanya, tidak menyakiti orang lain, baik kebaikannya, benar dan jujur dalam ucapannya, tidak banyak bicara tetapi banyak berbuat, penyabar, tenang, hatinya selalu bersama Allah, suka berterima kasih, ridho terhadap ketentuan Allah, bijaksana, hati-hati dalam bertindak, disenangi teman dan musuh, tidak berdendam, tidak suka mengadu domba, sedikit makan dan tidur, tidak pelit dan hasad, cinta karena Allah dan benci karena Allah. Salah satu aktualitasnya dalam kehidupan adalah dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama makhluk, dan alam sekitar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibn Mutra dengan nomor 202218800107. Sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 5A. Pengertian akidah yaitu beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab Allah, para rasul, hari akhir, serta qada dan qadar. Berikutnya adalah ruang lingkup akidah Islam. Menurut Hasan Al-Banna mengatakan bahwa ruang lingkup akidah Islam ada 4. Yang pertama ilaiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua adalah nubuwah, yaitu pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah, mukjizat, karamat, dan sebagainya. Dan yang ketiga, ruhuniyah, yaitu merupakan segala sesuatu yang membahas tentang makhluk gaib seperti jin, malaikat, dan sebagainya. Dan yang terakhir, sam'iyah, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang bisa kita ketahui lewat suatu yang dinamakan sama'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan juga As-Sunnah. Perkenalkan, nama saya Lintang Kinasi Arya Kilahaya dengan NIM 2022188042. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban nomor 5B. Syariah adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Selain berisi hukum dan aturan, syariah Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Ruang lingkup syariah mencakup keseluruhan ajaran Islam, termasuk yang
berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlak, termasuk juga muamalah yang mengatur seluruh sistem kehidupan manusia.